Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berkumpul lagi memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh ini adalah salat subuh yang terbaik yang menjadi wasilah turunnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-30. Kalau sudah selesai berarti tinggal ujian. Sekarang masuk pada hadis yang ke-31. Seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu lengkap tekstual hadisnya. An Abi al-Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nasu. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah. An Abi al-Abbas, dari Abul Abbas. Ini kunyahnya. Kunyah itu landihan, panggilan, landihan. Siapa nama aslinya Abul Abbas? Sahl bin Sa'din, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. As-Sa'idi, nama marga As-Sa'idi. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhu kepada Abul Abbas Sahal bin Sa'ad. Qala, dia telah berkata, jaa, telah datang siapa rajulun, seseorang, kemana? Ilan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi atas Nabi wasallama, dan keselamatan. Faqala, kemudian berkata orang itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala amalin, pada satu amalan, idza amiltuhu, jika aku amalkan, jika aku kerjakan amalan tersebut, ahabbani Allahu, menjadikan Allah cinta kepadaku, wa ahabbaniyan nasu, dan menjadikan manusia suka kepadaku. Ini pertanyaan ini menunjukkan kualitas orang yang bertanya. Luar biasa ya. Faqala, kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya. Kalau Allah ingin cinta kepadamu, manusia cinta kepadamu, izhad fid dunya, zuhudlah kamu, fid dunya, di dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan cinta kepadamu. Berarti kita harus tahu apa sih zuhud itu. Nah, nanti kita selami bersama. Wazhad,
dan zuhudlah kamu fima indan nas, pada segala sesuatu yang ada pada tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan cinta kepadamu. Hadis ini hadis hasan derajatnya. Jadi hadis hasan itu derajatnya ada yang lemah, tapi tidak terlalu lemah sekali, ya. Dan redaksinya dari berbagai jalur. Nah, hadis yang lemah, dhaif, dikuatkan dengan hadis dhaif yang lain yang banyak jalurnya, maka statusnya menjadi hasan riwayatihi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Perawi hadis ini Abul Abbas, nama panggilannya, nama aslinya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Memang tidak terlalu familiar, tapi kalau di kalangan hadis, para ulama hadis muktabar terkenal. Dan saya cari-cari dari beberapa biografinya, sangat sedikit sekali tentang sahabat Sahal bin Sa'ad ini. Yang jelas beliau ini termasuk salah satu veteran perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW, dan perang Tabuk itu adalah perang yang paling menguras pikiran, adrenalin, menguji iman. Itu perang Tabuk, ya. Karena masa paceklik, masa panas, dan yang dihadapi bukan pasukan abal-abal kecil, tidak, ya. Itu Romawi, itu termasuk superpowernya kedua setelah Persia ketika itu. Pemimpinnya Heraklius, ya. Jumlahnya waktu itu ada 40.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin 30.000 pasukan, beda 10.000 lah, ya. Itu sampai Nabi Muhammad SAW memobilisasi massa di Madinah, sehingga ketika Nabi sudah menyampaikan perkara besar, apalagi jihad perang Tabuk adalah amalan yang tertinggi yang tidak ada tandingannya, sampai-sampai di dalam surat 9 surat At-Taubah ayat yang ke-17, 18, 19 itu bercerita tentang derajat tertinggi amalan itu jihad fisabilillah. Hatta orang yang berangkat ibadah haji, bahkan bersamaan dengan itu memakmurkan Masjidil Haram, itu tidak bisa melebihi pahala jihad fisabilillah. Kenapa? Kalau berangkat ibadah haji itu amalannya amalan yang efek positifnya dirasakan oleh dirinya sendiri, yang disebut dengan amalan qasir secara disiplin ilmu kaidah fikih. Sedangkan jihad fisabilillah seperti Tabuk ini amalan mutaaddi, amalan yang jika dikerjakan efek positifnya dirasakan oleh kemaslahatan banyak orang. Terlebih persoalan menjaga kehormatan agama, menjaga darah kaum muslimin supaya tidak banyak yang tertumpah. Maka ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu, al-mutaaddi afdalu minal qasir. Amalan mutaaddi yang tadi efek positifnya dirasakan oleh banyak orang itu jauh lebih utama dibandingkan amalan yang qasir, yang efek positifnya dirasakan oleh pribadinya sendiri. Makanya sampai Nabi mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min salati sittina sanah inda hajaril aswad. Saya tanya kepada ibu bapak, kalau Hajar Aswad itu di mana adanya? Di Makkah. Kalau sholat satu kali di Makkah Mukarramah di Masjidil Haram berapa tandingannya? 100.000 kali dibandingkan sholat di Masjid Al-Jabbar atau Masjid Kubah Emas, gitu ya. Itu ketika kita sholat di situ, ya, sampai 60 tahun kata Nabi di dekat Hajar Aswad, bahkan di tempat yang paling mustajab di tanah Makkah itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam. Sholat kita di situ sampai tua, ya, sampai mendekati kematian, 60 tahun di situ.
pahalanya besar. Satu kali sholat di situ sebanding 100.000 kali di masjid yang lain, termasuk di Masjid Al-Jabar. Tapi tidak bisa melebihi pahalanya orang yang berangkat jihad, termasuk orang yang berangkat ke Tabuk, ya. Kenapa? Sholat 60 tahun di dekat Hajar Aswad itu amalan qasir, amalan yang efek positifnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau jihad berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin, menjaga kesucian darah kaum muslimin, jangan sampai banyak yang tertumpah. Itu perang Tabuk, ya. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Surat 9 tadi ayat 17, 18, 19 itu bercerita tentang itu. Apakah kalian mau menyamakan orang yang berangkat ibadah haji plus dia juga siqayatal haji? Apa itu siqayatal haji? Haji halal ini, air, moya. Kan kalau kita umroh haji itu orang suka ngasih air, ya. Sudah ibadah haji terus ngasih air juga kepada orang yang sedang ibadah haji, ya. Wa imaratal masjidil haram, kemudian memakmurkan Masjidil Haram. Kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Mau kamu samakan derajatnya di sisi Allah dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian jihad fi sabilillah? La yastawuna indallah. Kata Allah tidak sama. Tetap a'damu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang berangkat jihad fi sabilillah. Nah, yang meriwayatkan hadis ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah veteran perang Tabuk, ya. 40 banding 30. Itu saking besarnya jihad perang Tabuk dibandingkan perang-perang yang lain. Selain menguras pikiran, menguras iman, juga pada masa paceklik, masa panas, gitu. Karena melihat pahalanya besar jihad fisabilillah, tidak ada yang menandinginya. Sampai dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dzurwatu sanamil Islam al jihad fisabilillah. Puncak ketinggian dalam Islam itu adalah jihad fisabilillah. Tidak ada yang bisa melebihi jihad fisabilillah. Kalaupun meninggal di medan jihad ketika mempertahankan iman, mempertaruhkan, ya, agamanya, apa kata Nabi? Man kutila duna irdihi fahuwa syahid wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di medan jihad karena mempertahankan kesucian agamanya, kehormatan dirinya kaum muslimin, fahuwa fi sabilillah, fahuwa syahid, maka dia berada nilainya di syahid, ya. Hatta Nabi mengatakan man sa'alallaha shadiqan min qalbihi ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firasihi. Makanya dengan ayat dan hadis-hadis seperti ini, orang-orang soleh dahulu itu dicari kematian yang terbaik, itu dicari, ya. Dan tidak ada kematian yang terbaik kecuali jihad fi sabilillah. Siapa saja orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya ingin mati syahid, ballaghahullahu manazila syuhada, Allah akan sampaikan keinginan mati syahidnya yang jujur, yang dia selalu lantunkan dalam doanya. Allah sampaikan keinginan mati syahidnya. Di antara derajat orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firasihi, meskipun ternyata meninggalnya di atas tempat tidurnya, tapi niat ingin mati syahidnya di medan jihad itu kuat. Kemudian Allah takdirkan meninggal di tempat tidurnya, itu akan Allah sampaikan keinginannya di antara derajat orang-orang yang mati syahid. Bagaimana tidak, Bu? Pak, ya. Orang mati syahid itu di antaranya yang paling dekat saja fadilahnya, min awwali qatratin min dzambihi yughfaru kullu dzanbi, ya. Baru tertembak atau terkena pedang musuh, kemudian satu tetes darahnya jatuh ke bumi, ketika itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis dikatakan, Nabi ketika menyatakan dalam riwayat Bukhari, Imam Muslim juga menyatakan bahwa saddidu wa qaribu wa basyiru innahu la yanjua ahadum minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl.
Dalam riwayat yang lain, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa maghfiratin. Kata Nabi, segeralah kalian memperbanyak amal soleh, dan ketika beramal soleh itu tepat sasaran, sesuai sunnah, sesuai dengan aturan dari contoh Nabi. Kalau nggak bisa, dekat-dekatlah, tambah lagi ilmunya, pelajari lagi sampai tepat sasaran. Kemudian setelah itu ada kalimat yang menggugah hati para sahabat, wa basyiru wa absyiru, dan terimalah berita gembira. Kenapa? Apa berita gembiranya? Innahu la yanju ahadum minkum bi amalihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian enggak mungkin masuk surga dengan mengandalkan amal soleh kalian. Qalu, sontak para sahabat itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk jannah dengan amal soleh engkau? Nabi menjawab, la, aku juga tidak akan masuk jannah dengan amal soleh aku, enggak. Illa yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa maghfiratin, kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Orang nggak bisa masuk jannah kalau tidak mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Pertanyaannya, kalau kita terkena musibah, ya, jika dia orang suka ngaji, berilmu, itu pertanyaannya terlihat, ya, apakah dia ini orang yang memiliki ilmu atau tidak. Umumnya bagaimana, Bu, ketika kena musibah? Kalau ada yang mengingatkan, ini karena banyak dosa, marah nggak kalau kita digitukan? Ini kafaroh rahasia dari Allah SWT. Allah yang melebur dosa kamu, ya. Diingatkan begitu, mana masih gano paling bersih, aing teh ngarekem loba dosa sehingga kena musibah. Tapi kalau sadar, ya, pertanyaannya terlihat dia mendalam ilmunya dan ilmunya dipakai atau tidak. Satu, ketika kena musibah, dosa naonnya saya teh, kalimat ini teh sebenarnya keliru, seperti tidak punya dosa. Muni pede, aing dosa naonnya make kena musibah. Harusnya pertanyaan yang kedua, dosa yang mana yang aku lakukan sehingga aku terkena musibah. Jadi bukan dosa naon, tapi dosa mana. Nah, kullu bani Adam khata'un. Nabi loh yang berkata, yang dalam surat An-Najm ayat kedua dan ketiga dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gak bisa menolak kita. Nabi yang bersabda, dan Nabi bersabda berdasarkan wahyu. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu khata'un. Kalimatnya pakai kalimat isim, bukan kalimat fiil. Kalimat isim itu maknanya litsubut, sesuatu yang pasti menetap. Kullu bani Adam, pakai kullu lagi. Setiap anak cucu Adam, kita semuanya manusia, khata'un, pasti berbuat salah. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah itulah yang mereka sadar kemudian bertaubat. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara bentuk taubat seorang hamba itu memiliki grand amal, memiliki amal besar yang direncanakannya. Sehingga para sahabat ketika mendengar ayat-ayat dan hadis tentang jihad itu, setiap ada tawaran jihad seperti Tabuk, mereka itu berlomba-lomba menguras tenaga, pikiran, bahkan hartanya, ingin menjadi bagian dari orang yang mengambil kapling surga itu. Karena nggak bisa masuk surga kecuali harus terhapuskan dosa-dosanya dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala terbesar itu ada dalam jihad fi sabilillah. Karena tidak egois, dia berpikirnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan banyak umatnya. Sehingga kata Nabi, siapa ayo yang mau mendermakan hartanya, jiwanya untuk perang Tabuk, 40.000 pasukan Romawi yang akan kita hadapi. Informasi dari para pedagang yang baru pulang dari Syam. Kalau Romawi, Heraklius sudah menyiapkan 40.000 pasukan. Itu ada Umar bin Khattab dulu. Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, ya,
saya akan menyerahkan 200 ekor kuda perang saya. Ya. Tapi sedikit kurang pede, Pak, karena setiap dalam sayembara amal besar itu selalu saja yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat Bukhari, afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, itu benar. Orang yang paling soleh, paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Rasulullah kan Nabi teh Umar bin Khattab khalifah. Ya Rasulullah, kalau Abu Bakar sudah ngasih belum buat tabung? Ya, sudah, kata Nabi. Ya, sabakoka Abu Bakrin. Ya, itu sebelum menyalahkan 200 ekor kuda perangnya Umar itu. Ya, kalau Abu Bakar sudah nyerahkan belum wahai Rasulullah infak untuk tabung? Sabakoka Abu Bakrin, sudah, katanya. Kamu sudah didahului oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar sudah lebih dulu. Tambah kurang pede lagi. Berapa wahai Rasulullah, berapa? Jami'a amwalihi, katanya gitu. Seluruh hartanya, iya, kata Nabi, seluruh hartanya untuk tabuk jihad fisabilillah itu. Bahkan ketika ditanya, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakrin, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Padahal Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Susah cari kualitas iman seperti beliau itu, ya. Manusia tersoleh terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, astaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Untuk Tabuk ini aku cukup menitipkan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan menyia-nyiakan barang titipannya. Ya, seluruh hartanya coba didermakan. Sampai receh-recehnya, kalau dulu beli kerupuk jengkol, kemudian masa kecil saya ada cilok, ya. Nah, kerupuk jengkol, cilok tilu sabaraha salawe, ya. Salawe itu kan 25 peraknya besar, yang 10 peraknya agak kecil. Itu recehannya, keluarkan semua, seluruh hartanya untuk Tabuk gitu, ya. Masya Allah. Apa komentar Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum menyerahkan 200 ekor kuda perangnya untuk Tabuk? Kata beliau, ma sabaqtu Aba Bakrin illa sabaqani, ma sabaqtu Aba Bakrin fi kulli amrin illa sabaqani. Setiap ada sayembara akhirat, sayembara jihad, sayembara amal, aku ingin mendahului Abu Bakar, tapi selalu tidak bisa. Selalu saja Abu Bakar mendahului aku. Masya Allah, seluruh hartanya, bayangkan, ya. Itu kalau coba dihitung nih, para pebisnis semua yang hadir di sini, Cibaduyut punya, ya. 200 ekor kuda perang, kalau ukuran sekarang itu, ya, di Denkafud itu ada yang harganya 200 juta satu ekor. Bahkan milik beliau itu 1,3, ya. Ini masa politik nggak saya sebutkan namanya. Tajir itu 1,3 M, ya. Saya masih bercita-cita ingin mencoba 1,3 M milik beliau, pingin ditunggang gitu. Karena kuda itu kalau tambah mahal suspensinya lebih enak gitu, ya. Masya Allah. Baru nyoba yang 700 juta itu, Amerika Stallion, enak, ya, ditunggangnya, punya Alam Sunda itu, Pak Haji Pandi, King Stable. Itu kalau kita ukur, ambil saja 100 juta satu ekor kuda perang. Kuda perang itu kalau dipukul, dilatih, dipukul lehernya, dia bisa tiarap. Kemudian berdiri lagi, ada lagi kodenya, passwordnya, berdiri lagi, suruh tiarap, bisa kuda itu, ya. Kuda perang mahal. Makanya dalam Al-Quran itu hanya 2 kalimat. Al-Khail itu kuda pilihan, seperti dalam surat 3 ayat 14 Al-Khail Al-Musawwamah. Kemudian dalam surat 8 Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khail. Al-Khail kuda pilihan, seperti dalam surat 16 surat An-Nahl ayat 8, wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha. Al-Khail kalimat pertama, kuda pilihan.
Khoil itu dari takhayyala yatakhayyalu. Takhayyala yatakhayyalu itu maknanya adalah duriatan ya. Bahasa Sundanya duriatan. Sudah pisah tapi masih ingat. Makanya orang punya kuda, Bu, Pak, itu pergi dari manapun itu nggak langsung masuk ke rumah, pasti ke istal kuda ya, ke kandang kuda. Biasanya menjadi cemburu istrinya. Kuda deh ya, memang dalam Al-Qur'annya kalimat al-khail seperti jadi istri kedua gitu. Al-khail dari takhayyala, selalu ingat. Ada yang kedua itu bahkan dalam satu surat, al-adiyat, kuda-kuda perang. Dan mayoritas kuda perang sepanjang sejarah bukan jalu tapi betina. Makanya al-adiyat pakai ta'ut ta'nis, tak yang menunjukkan itu betina. Saya waktu ke Eropa Timur jalan-jalan silaturahim ke sana, ada manuskrip yang menjelaskan tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Itu ternyata kuda yang dijadikan drone, dulu kan dronenya pakai kuda, nggak pakai drone sekarang kecil itu dulu pakai kuda. Kudanya tuh ternyata betina. Saya pikir-pikir tadabbur ayatnya, pantes ya, al-adiyat pakai ta'ut ta'nits menunjukkan betina gitu, kuda perang itu. Karena kuda betina itu ada 100 ekor kuda jantan, kuda betina itu tidak birahi. Ya, jadi tidak gegerewekan gitu. Repeh gitu ya. Tiba-tiba sudah di depan pintu gerbang musuh. Nah, hari kuda jalu ya. Aduh. Kakarak ningali olesna oge geus gegerewekan. Nah, itu rahasianya kenapa Al-Qur'an itu al-adiyat, kuda perang itu didominasi betina ya. Karena direnengkeun kieu ya. Ini misalkan betina 10, jantannya ada 200 ekor, hare-hare we bikang lempeng. Nah, hari nu jalu jauh kene karek ngadenge talapok kudana ge beberelehean katanya, apal nu geulis nu mana apal. Nah, itu al-adiyat ya. Itu sepanjang sejarah begitu. Jadi untuk tiba-tiba sudah di depan pintu gerbang musuh, oh pantesan gitu ya. Pakai ta'nis ya, tak yang menunjukkan itu betina. 100 juta saja kita ambil, 100 juta. Jika Umar mengeluarkan untuk Tabuk jihad fisabilillah 200 ekor kuda perangnya, kalikan saja 100 juta kali 200 ekor, berapa itu? 20 miliar. Itu Umar bin Khattab, belum dinarnya, belum dirhamnya, belum ukiyah peraknya. Itu ya. Mendengar itu Utsman bin Affan datang lagi, bawa berapa? 900 ekor unta merah ya. Unta merah itu 50 juta kali 900 berapa itu? 45 miliar. Dihitung-hitung, nah jadi sahabat dulu teh, sahabat-sahabat senior sampai duitnya segar depanto gitunya. Luar biasa, itu didermakan fisabilillah ya, fisabilillah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, surat Al-Baqarah ayat 161. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti melemparkan satu biji, anbatat sab'a sanabila, kemudian tumbuhlah pohonnya dan menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu tangkai itu Allah hadirkan, Allah ganti 100, berarti 100 kali 7 tangkai berapa? 700. Tidak sampai di situ lagi, masih ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahalanya. Untuk siapa? Liman, untuk siapa saja. Yasha'u, yang Allah kehendaki. Wah, luar biasa ya. Itu ketika jihad Tabuk. Kenapa? Karena orientasinya itu akhirat. Itulah para sahabat ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan ini ya. Yang meriwayatkan hadis Sahal bin Sa'ad ini veteran perang Tabuk ya. Berarti kedua kakinya pernah berdebu-debu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah menjadi saksi ya, menjadi saksi bagaimana merasakan lezatnya amal soleh besar jihad
fisabilillah. Itu baru satu tetes tertumpah, seluruh dosa-dosanya diampuni. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini beliau meriwayatkan pernah melihat ada seorang laki-laki, seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian bertanya, ya. Ini pertanyaan menunjukkan kualitas orang yang bertanya. Makanya kalau mau bertanya dalam majelis seperti ini misalkan ya, atau di majelis-majelis taklim yang lain, mikir dulu Bu, ini pertanyaan berkualitas apa tidak. Nah, karena menunjukkan orang yang bertanya. Saya dulu waktu di Bangka apa di Kalimantan waktu itu, orang berjubah, kemudian banyaknya mayoritas orang-orang yang sudah remato, sudah remaja kolot ya. Jadi 60 tahun ke sana. Jenggotnya sudah meninggalkan dunia hitamnya, pada putih gitu ya. Terus ini saya tebak ini orang biasanya mayoritas minumannya habatus sauda kalau begini ini ya. Udah tua-tua pakai jubah. Banyak, ada 100 orang lebih ya. Terus selesai pengajian, yang paling ditakuti oleh para penceramah itu adalah tanya jawab gitu ya. Karena menjawab pertanyaan itu mudah, tapi yang susah itu benar nggak jawabannya. Yang lebih susah lagi adalah bagaimana jawaban itu benar dan adil ya. Karena banyak yang menjawab tapi melahirkan pertanyaan yang kedua ya, sehingga bukan malah maslahat tapi malah menjadi madorot. Ada juga yang begitu. Itu yang ditakutkan. Saya waktu itu, ini yang paling depan saya ini paling tua, bawa itep, jenggotnya panjang, kemudian imamahnya apa namanya, sorbannya tuh panjang sekali. Wah, ini mudah-mudahan ya Allah ini orang tidak bertanya, nanti susah jawabannya. Ya. Pas itu moderator tanya, siapa yang mau bertanya? Si bapak itu yang pertama kali ngacung yang saya segani. Allahu Akbar. Ustaz, orang seberangan, Ustaz saya tanya, ya Pak ya. Dalam hati sambil ya Allah ulah hese ya pertanyaan teh susah nanti jawabannya repot ya. Saya mau tanya enggak Pak, tanya apa? Kalau sholat duha itu jam berapa? Alhamdulillah. Taib. Kalau sahabat ini yang diperhatikan oleh Sahal bin Sa'ad ini luar biasa pertanyaannya. Kenapa ya? Ini bertanya, dullani ala amalin idza amiltu wa ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini kan perkara besar ini ya. Menunjukkan orang ini dalam kecintaannya kepada Allah dan luar biasa kecintaannya kepada akhirat ya. Karena yang disebutkan itu Allah. Kalau orang bertanya tentang tauhid itu berarti orang besar ya. Orang ini besar derajat ya. Bukan masalah kecil yang ditanyakan, kan masalah akhirat. Minta keterangan dari Nabi satu amalan yang dengan amalan itu menjadikan Allah cinta kepadanya dan menjadikan manusia juga suka kepadanya. Kemudian Nabi menjawab, izhad fid dunya. Ini yang pertama digaris bawahi. Kamu harus zuhud terhadap dunia, yuhibbukallah. Allah akan cinta kepadamu. Pertama ya. Yang menjadi pertanyaan, zuhud itu apa ya. Banyak dari para ulama menjelaskan tentang definisi zuhud ya, karena definisi ini penting. Salah satu diantara tanda kalau kajian itu ilmiah itu disampaikan tentang definisi. Jangan sampai seperti orang yang tidak melihat kemudian multitafsir menjelaskan tentang gajah. Gajah itu begini, versinya yang ini begini ya. Nah, makanya harus jelas definisi itu. Karena umumnya orang mengatakan ada secara fisik ya, physically itu orang datang bajunya compang-camping, bolong-bolong, jahitan. Wah, tinggal Ustaz di mah zuhud. Salah besar. Ada orang parlente, bajunya rapi, pakai mobilnya mobil mahal, ya, harganya 1,3 M misalkan mobilnya. Bisa saja orang ini justru zuhud. Ya. Maka makna zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu zuhud. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak menjadikan manfaat untuk akhiratnya. Ya, dia tinggalkan.
Jadi keterikatan hati terhadap perkara-perkara dunia itu ringan, karena orang yang zuhud itu lebih mendahulukan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhiratnya. Ya, itu zuhud. Makanya orang yang rapi, kemudian dia pebisnis, tapi hatinya tidak diperhamba oleh dinarnya, itulah orang zuhud. Kalau Ibnu Qayyim menjelaskan tentang zuhud itu sama dengan Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa itu zuhud? Beliau simpel, zuhud sama dengan qanaah. Ya. Tahu ibu qanaah? Biasa nama bapak-bapak diminta oleh ibunya, oleh istrinya, "Bapak, itu ayat tagihan, itu ayat token kenwe lah. Zuhud lah." Padahal duit itu teh. Ya, zuhud itu qanaah. Qanaah itu hiyar ridho bil maisuri wal ya'su 'alan nasi tawakkulan 'ala Allah. Apa itu hiyar ridho bil maisuri? Lebih enak kalau diterjemahkan. Saya pernah mendengar Pak Kiai di kampung itu menerjemahkan tentang qanaah atau zuhud itu sama saja, ya. Hiyar ridho bil maisuri, tumarima karena kulak canggem bagja awak. Bahasanya ini orang tua kita. Ya ridho bil maisuri itu tumarima karena kulak canggem bagja awak, ya. Jadi apapun yang menjadi bagiannya yang Allah tetapkan 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itulah yang dia terima. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala seberapapun jumlahnya, ya. Ketika harta yang sudah sampai di tangannya, dia tidak terikat dengan harta itu, karena bisa saja ini cuma sampai tangan saja, tapi belum tentu menjadi rizki dia, ya. Sehingga dia orang yang zuhud itu lebih mengedepankan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah rizkinya ini pasti sampai kepada saya, tapi kalau belum tentu rizkinya ini tidak akan sampai kepada saya. Sehingga orang-orang yang zuhud, yang dunianya banyak tapi tidak terikat dan tidak diperhamba hatinya oleh dinar dan dirhamnya, itu jauh lebih tenang, jauh lebih mampu untuk menghadirkan kehusuan ketika masa melaksanakan ibadahnya. Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, rizkiku hari ini itu tidak akan salah alamat kepada orang lain, dan rizki orang lain tidak akan salah alamat kepada aku, karena 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dalam riwayat Imam Muslim, Allah telah menetapkan takarannya dan kemana dia akan singgahnya, ya. Ketika ditanya dalilnya mana, nah, mari kita lihat ayatnya, ya. Karena orang soleh berilmu itu berbicara berdasarkan dalil, sehingga ketika beliau ditanya mana dalilnya, nah, kita lihat dalam surat Hud. Kalau di Masjid Al-Firdaus surat Hud surat ke-berapa? Surat ke-11. Nah, ayat yang ke-6 coba kita lihat. Jadi orang zuhud lebih mengedepankan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rizkinya sampai, kalau belum rizkinya meskipun sudah sampai tangan, itu kalau rizki orang lain ya cuma lewat saja melalui perantaraan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Illa kemudian ala itu digaris bawahi. Kalau yang belajar nahwu shorof itu menikmati betul. Ala itu ya litaklif. Ala Allahi rizquha wa ya'lamu pakai fi'il mudhari continuous tense, mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Kalau ada ma bla 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 kemudian illa, maka maknya menjadi nafi, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada segala sesuatu pun, ya, yang termasuk binatang melata yang hidup di muka bumi, illa 'alallahi, kecuali itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang akan menanggung apa? Rizquha, rizkinya.
Jadi harus yakin Pak ya. Binatang melata yang kecil saja yang kadang tidak bisa diindra, mereka tidak pernah belajar ilmu marketing tapi tetap mendapatkan rezeki ya. Nah, itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ya, indah sekali hadis ini, tapi sebuah kisah Pak ya, menjadi motivasi bagi kita untuk lebih zuhud karena mengedepankan husnudzon kita kepada takaran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena dunia itu kalau dikejar, kalau belum untuk kita rizkinya enggak juga sampai kepada kita ya. Kata Hasan Al-Basri, ketika rizki aku itu tidak akan sampai salah alamat kepada orang lain dan rizki orang lain tidak akan salah alamat kepadaku, sehingga aku tenang dalam mencarinya dan hanya yang halal saja yang aku cari. Dan yang kedua, sehingga aku tenang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis itu ada seseorang dalam keadaan safar, kemudian dia lapar dan haus. Kemudian dia cari sumber air. Itu sumber air adanya di mana, Bu? Di sumur. Dia datang ke sumur, pas mau ngambil air, qadarullah meureun ari nu rusuh manya asbabnya keur haus, capek, rusuh, tiguling. Kemudian masuklah ke dalam sumur dan ditakdirkan masih hidup. Kemudian dia berteriak, "Angkiduni, angkiduni. Tolong aku, selamatkan aku," katanya, berteriak-teriak sendirian ya. Kemudian orang-orang penduduk sekitarnya datang mencari sumber suara. Akhirnya diambillah orang itu, diselamatkan. Ketika sudah diselamatkan, dia duduk masih dalam kondisi shock. Orang-orang bertanya, "Gimana kronologinya kamu bisa masuk ke dalam sumur?" Yang bertanya mayoritas pada muda-muda usianya. Mungkin referensi hidupnya tentang kehidupan masih sedikit sehingga kurang bijak. Orang baru capek ditanya ya, nggak bisa jawab, masih shock gitu ya. Ada orang tua ya, yang sudah pengalaman hidupnya banyak ya, makan asam garamnya sudah luar biasa. Tong ditanya, ya ruas kene bisa salah jawabannya gitu. Yang dia butuhkan itu bukan pertanyaan tapi minuman ya. Diambillah satu gelas halib ya. Dalam bahasa Arab itu ada laban. Laban itu susu tapi sudah dikrimerkan, sudah dicampur gula. Kalau halib ini baru meras, masih murni. Dikasihkan satu gelas halib susu kambing, dikasihkan. "Kamu minum dulu ya, karena kamu capek." Dia minum. Sunnahnya 3 kali kan gitu ya. Ulah leguk beak sagelas gitu. Adab minum, simpen ya. Baru bray mulai wajahnya itu agak cerah ya. Nah, lamun geus cerah kieu urang tanya ayeuna ya, olah TKP gitu ya. Gimana ceritanya, Mas, kamu bisa masuk ke dalam sumur? Akhirnya dia olah TKP sambil dipraktekkan. Begini, saya habis safar, capek, saya lapar, saya haus, mencari sumber air adalah sumur ini. Saya mendekat sumur ini. Kemudian saya mau nimba airnya untuk minum, kemudian saya jatuh. Pas olah TKP ditakdirkan benar jatuh juga dan meninggal. Ya. Ini dalam hadis ini ya. Nah, gimana komentar para ulama hadis tentang ini ya? Jamaah rahimakumullah, ternyata kalau kita mungkin macam-macam komentarnya, atuh dah make praktek sagala geus we gitu. Padahal bukan itu hikmahnya gitu ya. Kata para ulama hadis itu menunjukkan ayat ini terjadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Satu, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Selama hambanya hidup, Allah penuhi rizkinya, karena Allah memiliki asma'nya Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki, tidak pernah mendolimi. Sehingga mestinya secara ukuran manusia, ketika dia masuk pertama kali masuk sumur itu mestinya mati, sebagaimana yang olah TKP yang kedua. Tapi Allah masih ada hak bagi hambanya segelas susu kambing yang harus dia minum. Akhirnya Allah masih kasih usia, akhirnya diselamatkan. Nah yang kedua, karena rizkinya sudah habis, satu gelas itu Allah penuhi, maka
ketika olah TKP, yang kedua benar meninggal karena sudah habis rizkinya. Makanya kata para ulama hadis itu, orang kalau rizkinya masih ada dia masih hidup. Orang rizkinya habis ya sudah, usianya juga habis. Nah, yang hadir sini masih ceria begini berarti rizkinya masih banyak. Ya, sabar saja, tenang ya. Urusan kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk berhusnudzon kepada Allah kalau rezeki kita masih banyak ya. Rezekinya habis, ajalnya habis ya. Nah, ini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Orang mukmin itu selama hidupnya apapun yang terjadi tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kita menang hesebeleke kudu nama 50 juta menang teh nah kur 10 juta. Nah, alhamdulillah 10 juta sampai kepada saya. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi, kalau dalam urusan dunia lihatlah ada orang yang lebih rendah daripada kalian. Batur masa juta, orang alhamdulillah 10 juta. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini wa ya'lamu, diingat kalimatnya, pakai continuous tense fi'il mudhari ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala selamanya continuous, istimror, maha mengetahui mustaqarraha wa mustaudaaha, tempat di mana adanya rizki dan tempat di mana keluarnya rizki ya. Allah Maha tahu. Ada 5 orang dalam kitab Adalatul Ruwat, pernah mungkin saya ceritakan, tapi indah sekali kisah ini. 5 orang ya. 5 orang pergi mencari hadis sampai memang habis-habisan ya. Sampai habis-habisan. Orang dulu tuh mencari satu hadis saja sampai berbulan-bulan dan menghabiskan hartanya habis sampai koredas, kata orang Sunda. Enggak sepeser pun habis ya. Ilal adab wa durat herenya ya. Tinggal kentut dan tulang saja karena sudah habis ya. Itu dia hak makan dan minumnya itu hadir ya. Kemudian kemalaman ada imam safar, dari 5 orang itu sunnahnya diangkat ada 1 orang imam safarnya, karena dalam hadis ma min thalathatin fi safarin illa yu'ammiru ahadahum. Kata Nabi, kalau ada 3 orang saja dalam sebuah bepergian safar, wajiblah untuk diangkat 1 orang menjadi pemimpin atau imam safarnya ya. Itu 5 orang, 1 imam safarnya lapar, berkumpullah 5 orang ini. Kata ketuanya, nanti ya saya tunjuk 1 orang untuk ikhtiar maksimal mencari sumber makanan. Kita sudah lapar. Kita yang berempat di sini, mari kita mempertajam doa kita, proposal kita kepada Allah, karena Dia Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Nah, hanya 1 orang pergi mencari sumber makanan, terus yang 4 orang dia berdoa ya. Jadi doanya tarik, ikhtiarnya juga maksimal. Kalau sumber makanan di mana, Bu? Di pasar apa di masjid? Sumber doa di masjid, sumber makanan di pasar. Pergilah ke pasar. Karena dia punya ilmu ya, di pasar itu ada sohibul khubz ya. Di meja yang besar, toko besar, di situ malam hari jualannya karena musim dingin waktu itu ya. Itu tukang roti udah jadi tumpukun, banyak roti. Nah, dia dalam keadaan lapar datang ke situ. Kalau meminta orang mukmin itu aib. Tapi dia 1 jengkal di depan roti itu hanya mengatakan ladin, wah enak gitu gitunya. Henteu menta, henteu da menta mah ulah gitu. Terus 1 jengkal tuh dilihat oleh pemiliknya, itu jelema teh kunaon cenah. Padahal mun lapar mah menta we, da moal burung teu direzekian ge, ieu aing ge pasti mere gitu. Tapi dia tarik napas lagi. Oh, Masya Allah, ya Allah, Ar-Razzaq, Ladin. Allah Maha Pemberi rezeki, ini kayaknya enak sekali gitu. Akhirnya penasaran ya. Didatangi oleh pemilik khubz, pemilik roti itu. Mas, kamu lagi lapar? Ladin, jawabannya gitu aja. Enak, ini kayaknya enak, luar biasa, gurih gitu ya, enak, lezat. Kamu lapar ya, mau ya katanya. Ladid gitu aja, nggak mau minta ya, hina minta itu. Ya, akhirnya dibungkus 1 ya. Ini
silahkan makan, saya sedekah. Teman saya di sana ada 4 orang ladin merasakan hal yang sama gitu. Bungkus lagi 4 ya, jadi 5 ya. Sudah 5 baru dia tarik napas lagi. Jazakallahu khairal jazaa, barakallahu fi malik wa ahlik, didoakan ya. Kalau kata keponakan saya yang usia baru 5 tahun, Pak Ustaz, kalau saya dikasih uang saya bilang jazakallahu khairan katsira, tapi kalau dikasih permen nuhun. Nilainya sedikit permen. Anak kecil ya. Bawalah, didoakan semoga Allah berikan pahala kepada Anda dan semoga Allah berkahi harta Anda, berkahi keturunan Anda. Biasakan kalau kita dikasih kemudahan oleh Allah lewat perantaraan orang lain, jangan pernah lisan ini basah kecuali mendoakan keberkahan untuknya. Pulanglah ya. Ketika di jalan penasaran, sahibul khubz ya, pemilik toko, pemilik roti ini penasaran, ada kok orang lapar tapi tidak mau minta gitu. Tapi malah ladid gitu ya. Dikuntit dari belakang ya. Karasaeun pas nareret ka tukang nyumput gitu nya. Terus berangkat lagi dalam kisahnya begitu. Red ka tukang deui asa aya nuturkeun, nyumput deui tukang roti teh. Penasaran. Pas di semak-semak ternyata jujur orang ini punya kawan 4 orang sehingga bawa roti 5 itu ya. Saking laparnya dilihat dari celah-celah semak-semak oleh pemilik roti itu dilihat, ini wajah orang-orang soleh. Kan beda Pak, wajah orang soleh dengan orang yang tidak soleh. Wajah orang banyak hutang dengan tidak itu terlihat sebenarnya. Al wajhu ya dulu ala hali qalbi. Wajah itu cerminan hati ya. Dilihat di celahnya. Ada 1 orang dari 5 orang tidak sabar. Saking laparnya melilit ge salatri. Mau diambil itu roti, ditahan oleh imam saparnya. Jangan dulu makan, kita juga sama laparnya. Ingat ada adabnya. Ada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, kita doakan agar orang itu berkah dalam jualannya. Berdoa berlima itu. Dilihat oleh orang yang didoakannya itu, ya. Ya Allah, berkahilah tukang roti ini, hartanya dan keluarganya, dan berikanlah keuntungan yang banyak. Nangis itu, pulang, atau didoakan, atau jualan semalaman. Ya. Ini roti dimakan, habis besok tidur, besok paginya ya, menjelang subuh mereka persiapan berangkat ke masjid dan untuk melanjutkan safarnya. Tukang roti bawa lagi berapa? 20 roti. Ya. Datang, ini katanya buat Anda. Loh, siapa Anda ini? Selama bertahun-tahun saya jualan roti tidak pernah sampai 5 kali lipat keuntungannya kecuali malam ini. Saya yakin ini karena doa tulus kalian semua. Ya. Mata engke kudu kitu urang teh. Daripada dagang sepatu jeung sendal coba diunik dagang roti. Ya pas jualan roti teu payu mending jualan sendal deui. Ya semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wajah cocok jadi tukang roti, ada wajah cocok tukang kopi, ada macam-macam. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah poin pertama tentang zuhud ya. Saya akhiri dengan surat 16 ayat 96. Ma indakum yanfadu, apa saja yang ada di diri kalian, di tangan kalian akan sirna, hilang. Wa ma indallahi baq, tapi segala sesuatu yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap ya. Makanya husnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takarannya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan kemana alamatnya itu akan sudah Allah tentukan. Sehingga rezeki kita hari ini nggak mungkin salah alamat kepada orang lain, rezeki orang lain tidak akan salah alamat kepada kita, sehingga kita tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru poin pertama. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada poin yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.